Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus 3 ingin mempresentasikan hari pertama dan hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariodillah. Saya berasal dari gugus 3. Saya akan mempresentasikan perkenalan akademik, sosialisasi kegiatan akademik per materi Bapak Muhammad Faturrahman, Bapak Muhammad Irwanto. Arti mahasiswa adalah maha, yaitu tinggi. Sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu mandiri. Teori reguler. Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 4 sore. Karyawan, Senin sampai Jumat, pukul 18.30 sampai 22. Praktikum reguler, Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 16. Jenjang periodi Starta 1, ilmu komputer, sistem dan sistem informasi. Diploma 3, KA 112, MI 112. Pelaksanaan ujian UTS 7 kali setelah pertemuan. UAS 14 kali sesudah pertemuan. Semester antar atau semester penaikan dilaksanakan 1 minggu setelah UAS. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Stikom Poltek Cirebon. Stikom Poltek Cirebon merupakan salah satu perguruan tinggi IT yang berada di wilayah Cirebon. Dalam kondisi kompertis wilayah 5 memiliki komitmen untuk menentak sumber daya manusia yang berkualitas di bidang IT. Berdiri Stikom Poltek Cirebon tahun 1993, Yayasan Poltek Indonesia mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Cirebon yang bernama Amik Poltek Cirebon. Saat itu membuka manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi. Pada tanggal 7 April 1993 menjadi perguruan tinggi swasta. Sekitar tahun 2007 nama berubah menjadi Stikom. Dan tujuan mewujudkan sekolah tinggi sebagai pusat pendidikan berbasis ICT. Perkenalkan, nama saya Laila Safira. Saya dari gugus 3 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anti-bullying. Stop bullying, start laughing. Pemateri dari materi ini yaitu Kak Niken Intania Pramudita. Pengertian bullying sendiri adalah suatu tindakan pertama fisik, yang kedua verbal, kata-kata, yang ketiga sosial, dan yang keempat cyberbullying. Solusi agar anti-bullying yaitu yang pertama memberi penegasan pada pelaku, yang kedua melaporkan dengan memberikan bukti, yang ketiga mencari dukungan. Dampak dari bullying yang pertama dampak sosial, yaitu merusak pertemanan, sulit membangun relasi. Dampak akademi, konsentrasi belajar terganggu, prestasi menurun, malas kuliah. Dampak psikologi yaitu trauma, cemas, rendah diri, depresi, jadi takut bersuara. Perkenalkan, nama saya Ratu Nabila Ratnawati Rahmat dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai anti-bullying. Faktor penyebab anti-bullying bisa dari pihak individu, keluarga, senioritas, sosial budaya, dan teknologi. Sedangkan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dari diri sendiri dengan berani bilang tidak apabila kita tidak nyaman. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Yang ketiga, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, apabila di lingkungan kampus, kita bisa mengadakan konseling. Dan bila tidak ada, harus tahu urutan pelaporannya. Nah, penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan speak up, jangan dipendam sendiri dan harus melapor. Yang kedua, beri dukungan dan validasi. Yang ketiga, melakukan pendekatan pelaku untuk mensadarkan bahwa yang dilakukan itu salah.
Perkenalkan, nama saya Hasan Hadi Wijaya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan peran teknologi dalam kedokteran gigi. Diagnosis lebih cepat dan tepat, durasi perawatan lebih singkat, pengalaman pasien lebih baik. Teknologi digital yang digunakan radiografi digital yang menggunakan sinar X atau Röntgen, dan juga intraoral kamera kecil untuk melihat kondisi mulut, dan ada lagi intraoral scanner, alat untuk mencetak gigi secara cepat dan menghasilkan gambar 3 dimensi. Peran dokter gigi tidak hanya menangani kerusakan gigi, misalnya gigi berlubang, juga bisa menangani masalah lain seperti gusi bengkak, gigi berjejal, masalah saraf pada gigi. Pengertian pergaulan sehat, ciri-cirinya, manfaat pergaulan sehat, serta cara membangunnya dengan memilih teman yang tepat, menjaga komunikasi yang positif, saling menghargai, menetapkan batasan pribadi dan sosial, serta menyalurkan minat dan bakat ke kegiatan yang positif, sambil menyadari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pergaulan. Pengertian dan pentingnya pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah jalinan hubungan sosial antar individu yang terjalin untuk saling mengaruhi dan mencapai tujuan positif. Pentingnya membangun pergaulan sehat, membantu mahasiswa baru meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, membangun kebahagiaan, dan mendapatkan wawasan baru. Ciri-ciri pergaulan sehat: saling menghargai, menghormati pendapat, latar belakang, dan batasan pribadi orang lain. Kenalkan, nama saya Askia Rizky Nurrahmah. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ASLab. ASLab adalah kegiatan asisten laboratorium, di mana kita bisa ikut membantu praktikum dan kegiatan lain di lab. Untuk bisa menjadi ASLab ada beberapa syarat, yaitu IPK minimal 3,24 dan nilai praktikum minimal B. Nah, kalau kita berhasil menjadi ASLab, ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan. Misalnya, bisa dapat reward berupa uang, absensi full di lab, ada komunitas ASLab yang solid dan suka belajar bareng, dan bisa mempelajari materi lebih dahulu dibanding mahasiswa lain. ASLab ini diketuai oleh Pak Mukis dan dibuka mulai semester 3. Beberapa pemateri yang mengisi diantaranya adalah Kak Revo, Kak Satrio, Kak Muhammad, Kak Suleman, Kak Kiki, dan Kak Ahmad. Perkenalkan, nama saya Abdul Priyatna dari TI Teknik Informatika. Materi administrasi, akademik, dan keuangan. Nilai yang bisa diperbaiki D, sedangkan nilai E harus mengulang semester. Nilai C tidak bisa diperbaiki karena sudah dianggap cukup. Intinya hanya nilai D yang bisa diperbaiki, sedangkan C tidak bisa, apalagi benar-benar tidak bisa dan harus mengulang semester. Transaksi kampus hanya menggunakan virtual akun, tidak bisa aplikasi pihak ketiga seperti Dana, GoPay, Shopify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizir Rahman Syauli dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Lalu ada visi misi Stikom. Visi misi Stikom adalah mewujudkan sekolah tinggi sebagai pusat pendidikan unggulan berbasis ICT di tingkat nasional pada tahun 2025. Lalu, misi Stikom adalah mencetak tenaga kerja yang mampu menerapkan ICT ke dunia kerja, melaksanakan penelitian berkualitas, dan melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan ilmu.